Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Amelia Asagaf dengan NPM 027723111083, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis transaksi dan translasi valuta asing. Materi ini membahas bagaimana perusahaan mencatat transaksi yang menggunakan mata uang asing serta bagaimana laporan keuangan dalam mata uang asing diterjemahkan ke dalam mata uang pelaporan perusahaan. Globalisasi membuat perusahaan semakin sering melakukan transaksi dengan pihak luar negeri. Akibatnya, perusahaan harus berhadapan dengan berbagai mata uang yang berbeda. Perbedaan nilai tukar mata uang dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, akuntan perlu memahami bagaimana cara mencatat dan menerjemahkan transaksi serta laporan keuangan yang menggunakan mata uang asing. Pengertian valuta asing. Valuta asing atau foreign currency adalah mata uang selain mata uang fungsional yang digunakan oleh suatu entitas. Contohnya seperti perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsional. Saat melakukan transaksi menggunakan dolar Amerika, maka US dollar dianggap sebagai valuta asing. Beberapa mata uang yang sering digunakan yaitu dolar Amerika Serikat, euro, yen Jepang, dan dolar Singapura. Transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing adalah transaksi yang nilainya dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Yang pertama, barang impor yaitu ketika perusahaan membeli barang dari luar negeri dan pembayarannya menggunakan mata uang asing, misalnya dolar Amerika. Yang kedua, penjualan produk ke luar negeri, yaitu ketika perusahaan menjual produknya ke negara lain sehingga pembayaran diterima dalam mata uang asing. Yang ketiga, peminjaman dana dalam mata uang asing. Misalnya, perusahaan memperoleh pinjaman dari bank luar negeri dalam bentuk dolar atau euro. Yang keempat, investasi pada perusahaan luar negeri, yaitu ketika perusahaan menanamkan modal pada perusahaan berada di negara lain. Karena transaksi-transaksi tersebut menggunakan mata uang asing, maka nilainya harus dikonversi ke mata uang fungsional perusahaan agar dapat dicatat dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada kurs dan jenis-jenis kurs. Kurs adalah nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Yang pertama adalah kurs spot, yaitu kurs yang berlaku tepat pada saat transaksi terjadi. Kurs ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi pertama kali. Yang kedua, kurs historis. Ini adalah kurs yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi atau ketika suatu aset dan kewajiban pertama kali diakui. Kurs ini penting untuk mempertahankan nilai historis suatu akun. Yang ketiga, kurs penutup atau closing rate, yaitu kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan. Kurs ini digunakan untuk menyesuaikan nilai akun tertentu agar sesuai dengan kondisi saat laporan keuangan disusun. Pemilihan jenis kurs sangat penting karena memengaruhi nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan perusahaan. Yang selanjutnya ada pengakuan awal transaksi valuta asing. Pada saat transaksi terjadi, perusahaan harus mencatat transaksi tersebut menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Sebagai contoh, jika perusahaan membeli barang sebesar 5.000 US dollar dengan kurs 16.000 rupiah per dolar, maka nilai yang dicatat adalah 80 juta. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian selisih kurs. Perubahan nilai tukar mata uang dapat menyebabkan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Keuntungan selisih kurs terjadi ketika perusahaan menerima atau membayar dengan kurs yang lebih menguntungkan. Misalnya, perusahaan memiliki piutang dalam dolar dan nilai dolar meningkat sehingga ketika konversi ke rupiah nilainya menjadi lebih besar. Sebaliknya, kerugian selisih kurs terjadi ketika perubahan kurs menyebabkan nilai kewajiban atau piutang meningkat. Contohnya, perusahaan memiliki utang dalam dolar dan nilai dolar naik sehingga jumlah rupiah yang harus dibayar menjadi lebih besar. Oleh karena itu, perubahan kurs perlu dipantau karena dapat memengaruhi laba rugi perusahaan. Nah, selanjutnya ada translasi valuta asing.
Transaksi valuta asing adalah proses mengubah laporan keuangan yang disusun dalam mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Transaksi dilakukan ketika perusahaan memiliki cabang atau anak perusahaan di luar negeri yang menyusun laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda, agar laporan keuangan tersebut dapat digabungkan dengan laporan perusahaan induk. Maka lebih dahulu harus diterjemahkan dalam mata uang pelaporan yang sama. Yang selanjutnya ada tujuan translasi valuta asing. Tujuan pertama translasi adalah menyajikan laporan keuangan dalam satu mata uang yang seragam, sehingga seluruh data keuangan dapat dibaca dalam satu dasar yang sama. Tujuan yang kedua adalah memudahkan proses konsolidasi, terutama bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di berbagai negeri. Tujuan ketiga adalah memberikan informasi yang dapat dibandingkan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat melakukan analisis lebih mudah. Dan yang terakhir adalah memenuhi standar akuntansi, karena translasi merupakan salah satu ketentuan yang harus ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang selanjutnya ada metode current rate. Metode current rate merupakan metode translasi yang paling banyak digunakan. Karakteristiknya, pada metode ini aset dan liabilitas menggunakan kurs penutup karena nilai keduanya ingin mencerminkan kondisi ekonomi terkini. Kemudian, pendapatan dan beban menggunakan kurs rata-rata, karena transaksi pendapatan dan beban menjadi sepanjang periode akuntansi. Sedangkan modal saham menggunakan kurs historis, yaitu kurs saat modal tersebut pertama kali disetor oleh pemegang saham. Keuntungan atau kerugian transaksi biasanya dilaporkan pada komponen ekuitas. Metode ini dianggap mampu menggambarkan kondisi keuangan perubahan yang lebih aktual. Selanjutnya ada metode temporal. Metode temporal memiliki pendekatan yang berbeda dengan current rate. Pada metode ini, pos moneter seperti kas, piutang, dan utang menggunakan kurs penutup karena nilainya berkaitan langsung dengan uang. Sedangkan pos non-moneter seperti persediaan dan aset tetap menggunakan kurs historis karena nilainya didasarkan pada biaya perolehan saat aset tersebut diperoleh. Metode ini digunakan ketika uang fungsional berbeda dengan mata uang lokal entitas. Tujuannya adalah mempertahankan dasar pengukuran historis aset dan kewajiban. Perbedaan transaksi valuta asing. Perbedaannya yaitu pada transaksi valuta asing berkaitan dengan transaksi individual terjadi saat penjualan utang atau piutang menimbulkan selisih kurs transaksi dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan transaksi valuta asing berkaitan dengan laporan keuangan terjadi saat penyusunan laporan konsolidasi menimbulkan selisih transaksi digunakan untuk mengubah mata uang laporan. Selanjutnya ada dampak perubahan kurs terhadap laporan keuangan. Perubahan kurs dapat memberikan dampak pada beberapa bagian laporan keuangan. Pada neraca, nilai aset dan liabilitas dapat meningkat atau menurun akibat perubahan nilai tukar. Pada laporan laba rugi, perusahaan dapat memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian selisih kurs. Pada laporan arus kas, perubahan kurs memengaruhi nilai penerimaan maupun pembayaran kas dalam mata uang asing. Sedangkan pada ekuitas dapat muncul selisih translasi yang berasal dari proses penerjemahan laporan keuangan entitas luar negeri. Yang terakhir ada tantangan dalam akuntansi valuta asing. Tantangan pertama adalah fluktuasi nilai tukar yang tinggi karena kurs dapat berubah setiap saat dan sulit diprediksi. Tantangan kedua adalah risiko kerugian akibat perubahan kurs, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak transaksi internasional. Tantangan ketiga adalah kompleksitas pencatatan transaksi internasional, karena perusahaan harus memahami berbagai aturan dan standar akuntansi. Selain itu, terdapat juga tantangan berupa perbedaan standar akuntansi antar negara dan kesulitan dalam menentukan mata uang fungsional yang paling tepat bagi perusahaan. Karena berbagai tantangan tersebut, perusahaan perlu menerapkan sistem pengendalian dan manajemen risiko yang lebih baik. Kesimpulan dari materi berikut adalah transaksi
dan translasi valuta asing merupakan bagian penting dalam akuntansi internasional. Transaksi valuta asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku saat transaksi terjadi, sedangkan translasi digunakan untuk mengubah laporan keuangan ke dalam mata uang pelaporan. Pemahaman yang baik mengenai keduanya membantu perusahaan menyajikan laporan keuangan yang akurat dan andal. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis transaksi dan translasi valuta asing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.